down, I know you got me, baby. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Asyifa Hirinisa. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai spanning tree protocol. Di sini saya sudah menyediakan topologinya teman-teman. Di sini terdapat dua switch, kemudian ada PCA dengan IP ini dan PCB dengan IP-nya yang ini teman-teman. Dan ada interface untuk menghubungkan switch 1 dengan switch 2 yaitu FA01. Nah, misalkan kabel FA01 ini diputus, maka nanti PCA dan PCB tidak bisa saling berkomunikasi. Tetapi jika kita mempunyai kabel cadangan, nantinya akan menjadi pengganti kabel tersebut. Nah, teman-teman pastikan kabel cadangan tersebut juga ada interface-nya, teman-teman. Tetapi masalahnya jika kabel FA01 ini di antara mereka ada yang masih menyala, nanti akan terjadi looping atau pengulangan teman-teman. Nah, bisa disebut paket yang muter-muter. Misal PCA mau ke PCB, bisa saja terjadi looping. Nah, looping berhenti saat switch ngehang teman-teman. Nah, cara agar tidak terjadi looping, salah satu interface-nya harus ada yang diblokir. Nah, langsung saja kita praktekkan pada Cisco Packet Tracer. Di sini kita bisa tambahkan 3 switch. Kita menggunakan yang 2960 teman-teman. Di sini switch 1, switch 2, dan di sini kita ganti namanya menjadi switch 3. Kemudian kita bisa sambungkan menggunakan kabel otomatis dari switch 2 ke switch 1, kemudian dari switch 1 ke switch 3, lalu dari switch 2 ke switch 3. Nah, kita akan coba matikan lampu LED-nya teman-teman. Teman-teman bisa pilih menu option, kemudian preference. Nah, kemudian kita bisa unchecklist yang show link light. Nah, jika sudah, maka lampu-lampu yang di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, topologi ini sebenarnya paketnya akan muter-muter atau bolak-balik atau seperti yang kita sebut dengan looping. Dan di STP ini harus ada salah satu port yang diblokir agar tidak terjadi looping. Nah, kita lanjut teori menentukan blokir port. Nah, oke, di sini terdapat 3 switch. Nah, di sini ada switch AA, BB, dan CC. Nah, teman-teman, kalau heksadesimal itu dari 1 sampai 10, yaitu dari 0 sampai 9 atau jumlahnya ada 10. Teman-teman bisa lihat di sini A-nya itu 10, B-nya 11, dan C-nya 12. Nah, STP ini ada port yang harus diblokir. Nah, cara mencari port yang akan diblokir, kita harus mencari root bridge-nya, teman-teman. Cara mencari root bridge, kita harus mencari bridge ID terlebih dahulu. Nah, bridge ID bisa dilihat dari priority. Secara default, switch mempunyai priority 37268. Karena priority-nya sama, kita bisa mencari dengan MAC address terkecil. Nah, misal untuk AA ini MAC address-nya adalah 1010, BB adalah 1111, dan CC 1212. Dan di sini kita bisa mencari MAC address-nya yang terkecil yaitu switch AA. Karena MAC address-nya itu 1010, maka kita sudah mendapatkan root bridge-nya yaitu switch AA. Nah, port dari root bridge dua-duanya pasti menyala. Port yang menyala dinamakan designate port. Nah, switch BB dan CC itu non-root, namanya root port. Root port adalah port yang paling cepat untuk terhubung ke root bridge adalah switch BB ini. Karena kalau switch FA01 jadi root port dan bisa ping ke root. Di sini MAC address yang terkecil dari ini adalah switch BB. Jadi interface FA02 disebut dengan designate port. Karena switch CC ini kalah, maka port yang nantinya akan diblokir tersebut menjadi alternate port. Nah, langsung saja kita praktekkan teman-teman. Kita bisa buka switch 1, kemudian kita ke mode CLI, kemudian di sini kita bisa enable, lalu
teman-teman bisa tuliskan perintah show interface VLAN 1. Nah, pada bagian MAC address ini kita bisa copy ya teman-teman. Kemudian kita bisa buat catatan. Lakukan hal yang sama ke switch 2 dan switch 3. Nah, di sini saya sudah menentukan blokir portnya dan saya sudah menuliskan bandwidth-nya teman-teman. Nah, untuk melihatnya kita bisa cek pada switch 1. Di sini kita bisa tuliskan perintah show spanning tree. Nah, di sini kita bisa lihat cost-nya yaitu 19. 19 itu artinya adalah 100 MB. Nah, jadi kira-kira seperti itu tentang cost atau kecepatan atau bandwidth-nya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba memanipulasikan bandwidth. Nah, misal kita bisa masuk ke designate port. Teman-teman bisa ketikkan conft. Kemudian kita akan coba membuat speed-nya menjadi 10. Di sini teman-teman bisa masuk ke interface FA01 terlebih dahulu. 0/1. Kemudian di sini kita tuliskan speed 10. Kemudian teman-teman bisa cek dengan do show spanning tree. Nah, bisa teman-teman lihat di sini pada FA01 cost-nya sudah berubah menjadi 100. Karena di sini untuk 10 MB nilainya adalah 100. Nah, seperti itulah manipulasi bandwidth. Selanjutnya, kita akan memanipulasi route bridge. Di sini kita memakai MAC address karena prioritinya pasti sama semua. Teman-teman bisa masuk ke switch 1. Nah, untuk memanipulasi route bridge, kita bisa konfigurasikan prioritinya terlebih dahulu. Sini kita bisa X. Dan di sini teman-teman bisa jalankan perintah spanning tree VLAN 1 priority tanda tanya. Kemudian kita bisa tuliskan spanning tree VLAN 1 priority 1827. Nah, di sini kita diberikan output priority yang bisa digunakan atau diizinkan. Dan di switch 1 ini kita akan buat prioritinya menjadi lebih kecil, yaitu 32768. Nah, jika switch ini prioritinya menjadi lebih kecil, maka nantinya akan menjadi route bridge ya teman-teman. Di sini kita bisa tuliskan perintah spanning tree VLAN 1 priority 28672. Keduanya akan menyala menjadi route bridge. Nah, di sini switch 3 karena lebih kecil dari switch 2, jadi switch 3 FA01 menjadi route port. Nah, kita coba kembalikan seperti semula teman-teman. Kita bisa buka switch 1. Kemudian di sini kita bisa tuliskan spanning tree VLAN 1 priority 32768. Nah, kemudian kita lanjut membahas prevalence spanning tree. Nah, prevalence spanning tree adalah informasi spanning tree dari setiap jalur. Nah, di sini teman-teman bisa buka switch 1. Kemudian kita bisa membuat VLAN 3 terlebih dahulu teman-teman. Di sini kita tuliskan VLAN 3. Kemudian do show spanning tree. Nah, di sini terdapat informasi VLAN pertama karena ini VLAN default ya teman-teman. Kemudian kita bisa ketikkan interface range FA0/1 sampai 2. Kemudian kita berikan perintah switch port mode terang.
Nah, di sini kita bisa exit, lalu VLAN 2, VLAN 3. Kemudian kita masuk ke switch 2, interface range FA01 sampai 2. Interface range FA0/1 sampai 2. Nah, kemudian switch port mode terang. Kita lakukan ke switch 3 juga, teman-teman. Mohon maaf teman-teman. Di sini interface range FA01 sampai 2. Kemudian switch port mode terang. Kemudian VLAN 2. Exit VLAN 3. Nah, kita bisa masuk ke switch 2. Di sini kita exit, lalu VLAN 2, exit VLAN 3. Kita exit, kemudian kita cek do show spanning tree. Nah, maka di sini terdapat informasi VLAN-nya, teman-teman. Kita bisa klik spasi. Nah, di sini ada VLAN 2 dan VLAN 3 yang kita buat tadi, teman-teman. Nah, seperti itu tentang spanning tree prevalence. Selanjutnya, kita bisa coba memanipulasi root bridge pada setiap VLAN. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan 2 PC di samping switch 1 dan switch 3. Nah, kita akan buat VLAN 1 lewat link utama dan VLAN 2 lewatnya muter-muter terlebih dahulu, teman-teman. Oleh karena itu, kita harus membuat salah satu port yang di sebelah FA02 switch 1. Ini terblokir. Di switch 3 terblokir. Kita akan menjadikan manipulasi agar switch 1 menjadi root bridge. Kita jalankan perintah spanning tree VLAN 2 priority 1 2 3 1. Nah, ini tuh acak ya, teman-teman. Kita bisa coba ambil yang 2 4 5 7 6. Di sini kita bisa copy. Nah, kemudian di sini kita masukkan perintah lagi spanning tree VLAN 2 priority yang tadi kita paste. Kemudian kita bisa enter. Nah, di sini kita cek dengan perintah do show spanning tree. Nah, di sini terdapat tulisan this bridge is the root. Nah, di sini bisa dilihat kembali port yang diblokir sudah menyala kembali, teman-teman. Jadi switch 1 FA02 ini catatannya adalah designate port. Kemudian FA01 juga catatannya designate port, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba sambungkan PC-nya menggunakan kabel otomatik, teman-teman. Switch 1 ke PC 1 VLAN 1, switch 1 ke PC 2 VLAN 2. Kemudian switch 3 ke PC 3 VLAN 1 dan switch 3 ke PC 4 VLAN 2. Kemudian kita bisa pasang IP di masing-masing PC, teman-teman. Di sini 10.10.10.1. Untuk subnet masknya 255.255.0.
Untuk PC 3 kita 20.20.20.1, subnet masknya 255 teman-teman. PC 4 yaitu 20.2. Kemudian subnet masknya adalah 255. Di sini teman-teman bisa klik simulation. Kemudian kita bisa coba kirimkan paket VLAN 2 ke VLAN 2. Nah, bisa dilihat di sini akan langsung lewat jalur utama, teman-teman. Kemudian kita bisa delete. Nah, kita coba dari VLAN 1 ke VLAN 1. Nah, untuk yang ini bisa dilihat jalurnya akan muter-muter terlebih dahulu, teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman bisa klik di sini, teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik real time. Nah, kemudian kita bisa lanjut STP pada 2 switch. Kita menggunakan switch yang 2960. Kemudian kita bisa tambahkan 2 PC, teman-teman. PC 1 dan PC 2. Kemudian kita bisa sambungkan menggunakan kabel automatik 2 kali ya, teman-teman, dari switch 1 switch 2. Switch 1 ke switch 2. Nah, kemudian kita sambungkan dari switch 1 ke PC, dari switch 2 ke PC. Nah, di sini untuk nama PC-nya kita ubah. Kita bisa masuk ke switch 1, teman-teman. Kita ke mode CLI, kemudian di sini kita bisa masuk enable lalu config. Nah, di sini kita bisa tuliskan interface range FA01 sampai 2. Kemudian switch port mode terang. Kemudian kita masuk ke switch 2 ke mode CLI, teman-teman. Kemudian kita masuk ke enable lalu config. Setelah itu kita ketikkan perintah IP range FA01 sampai FA02. Kemudian switch port mode terang. Ini kita mempunyai cadangan, teman-teman, yaitu interface 2 atau interface FA02. Nah, di sini terdapat informasi bahwa FA02 itu diblokir ya, teman-teman. Masuk ke switch 1. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita do show interface VLAN 1. Dan di sini kita bisa salin MAC address-nya, teman-teman. Kita copy. Nah, kita berikan catatan di masing-masing switch. Dan jika sudah, kita berikan catatan root bridge. Kita taruh di samping kiri, teman-teman. Nah, di sini root bridge pasti menyala portnya. Jadi FA01 port. Nah, jadi FA01 port. Nah, untuk FA02-nya untuk menentukan mana yang akan diblokir. Nah, cost-nya itu 19, teman-teman. Nah, root port yang terkecil itu FA01. Jadi yang menyala adalah FA01, teman-teman. Nah, kalau di tombol key ini kita bisa menentukan port yang mau diblokir. Nah, jadi kita akan memanipulasi agar switch 2 menjadi root bridge. Nah, teman-teman bisa masuk ke switch 2. Kemudian
Jika sudah masuk ke conf-t, teman-teman ketikkan perintah spanning tree VLAN 1 priority. Nah, jika sudah masuk ke conf-t, teman-teman bisa tuliskan spanning tree VLAN 1 priority tanda tanya. Lalu spanning tree VLAN 1 tanda tanya. Nah, di sini terdapat root itu sama dengan seperti kita mengganti priority, teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan spanning tree VLAN 1 root tanda tanya. Nah, di root ini primary akan menjadi root dan secondary menjadi non-root. Kita bisa ketikkan spanning tree VLAN 1 root primary, lalu do show. Nah, artinya switch 2 sudah menjadi root bridge. Kemudian switch 1 gantian akan menjadi alternate port atau port yang diblokir, teman-teman. Kita masuk ke switch 1, kemudian teman-teman bisa masuk ke conf-t, lalu jika sudah, masukkan perintah interface fa0/1, kemudian speed 10, lalu do show span. Nah, di sini fa01 itu masih diblokir atau BLK, teman-teman. Lalu fa2 yang tadinya learning menjadi forward. Nah, di sini untuk mencari port yang diblokir itu harus melihat interface terkecil. Nah, tadi yang terkecil kan FA01, teman-teman, tetapi tadi yang diblokir FA02. Nah, agar yang diblokir FA01, kita bisa konfigurasi yang namanya speednya, teman-teman. Nah, jadi kita sudah konfigurasi speednya yang tadi. Nah, selanjutnya kita bisa cek dengan do show span lagi. Nah, di sini untuk FA02-nya sudah berubah menjadi forward atau hijau, teman-teman. Lalu kita akan bahas tentang STP port status. Nah, kalau kita menghubungkan suatu switch atau router, itu pasti ada warna orange. Nah, agar menjadi warna hijau, itu sebenarnya ada tahapannya, teman-teman. Yang pertama ada listening, yang menandakan atau menginformasikan apakah spanning tree itu looping atau lancar atau tidak. Nah, untuk mencapai tahap listening ini memerlukan waktu selama 15 detik. Nah, kita bisa menggunakan fast time forward untuk mencepatkan agar ini menjadi lebih cepat hijau. Nah, setelah melewati tahap listening, itu akan melewati tahap yang namanya learning. Nah, untuk learning itu juga sama, teman-teman, memerlukan waktu 15 detik, dan setelah learning akan menjadi tahap forwarding. Nah, untuk forwarding itu menandakan paket yang sekarang itu bisa dikirimkan. Misal untuk kabel yang berwarna hijau ini kita klik atau kita putuskan, teman-teman, kemudian kita sambungkan lagi, tetapi kita menggunakan FA0/3. Nah, kemudian teman-teman masuk ke switch 2, lalu teman-teman bisa ketikkan do show span. Nah, di sini FA03 berubah menjadi learning. Nah, kita bisa tunggu selama 15 detik, teman-teman, untuk berubah menjadi hijau. Nah, di sini sudah hijau ya, teman-teman. Nah, maka di sini FA03 sudah berubah menjadi forwarding, teman-teman.
Nah, untuk materi bab 1 CCNA part 2 sudah selesai teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.